Pasca banjir bandang yang melanda daerah Tolangjulu, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, masyarakat dibantu TNI Polri secara swadaya membangun hunian sementara. Hunian sementara dibangun menggunakan kayu gelondongan yang hanyut sebagai bahan untuk membangun pondasi rumah. Saudara, saat ini saya berada di Desa Tolangjulu yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Daerah ini adalah salah satu daerah terdampak banjir bandang yang berada di daerah Tapanuli Selatan. Kalau kita lihat, kerusakannya ini juga masif, tidak kalah dengan yang ada di Garoga. Total ada 55 rumah terdampak, 15 rumah hanyut terkena banjir, sedangkan 40 rumah rusak parah. Namun, di balik adanya kerusakan rumah, beruntung tidak ada korban jiwa sama sekali. 255 warga berhasil dievakuasi. Nah, saat ini di sekitar kita, ini sedang dibangun huntara atau hunian sementara. Jadi hunian ini adalah swadaya dari warga untuk membangun. Meratapi nasib bukan pilihan saat ini. Warga Tolangjulu, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara lebih memilih membangun asa demi melanjutkan hidup. Rumah yang hancur dan kendaraan yang tertimbun membuat warga berinisiatif membangun hunian sementara. Bersama TNI Polri, warga bahu-membahu membangun huntara menggunakan kayu gelondongan yang hanyut terbawa derasnya arus banjir. Kita buat inisiatif untuk membangun rumah warga, mengingat Pak, kenapa kita mendesak? Itu bulan 3 sudah lebaran Pak. Bulan 2 sudah puasa. Gimana lah orang itu menghadapi puasa aja lah dulu Pak. Sementara tempat tinggal tidak ada Pak. Makanya kita ambil inisiatif, jadi kayu-kayu ini kita olah untuk membangun rumah warga Pak. Makanya dengan sifat gotong royongan semua Pak. Arahan pun diberikan Dandim Tapanuli Selatan kepada personel yang bertugas membantu warga bersama-sama untuk membangun hunian sementara. Hari ini ada 5 hunian sementara yang kita bangun. Kita memanfaatkan material kebetulan dari hasil limbah dari banjir bandang kemarin. Ada banyak sekali kayu-kayu besar yang hanyut dan juga mungkin terdampar di wilayah ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita langsung potong-potong, buat kaso, papan-papan dan difungsikan untuk membangun huntara ini secara swadaya oleh masyarakat. Meskipun pemerintah juga sudah menyiapkan rencana bantuan, tetapi sambil menunggu kita ingin proses ini semakin cepat sehingga masyarakat bisa pulih kembali. Kini warga punya asa melanjutkan hidup. Setidaknya secara perlahan membangun kembali hunian yang sebelumnya porak-poranda diterjang banjir bandang. Sampaikan bahwa bekerja harus penuh hati, tidak boleh setengah hati karena capeknya sama. Jurnal Menangan, Febri James, Muhammad Andika, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.